Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channelnya Yaku Kami Aja. Nah, episode kali ini episodenya spesial banget. Spesial? Iya, karena Karetnya dua. Beli lotek. Karena bintang tamunya aku. Kira-kira ya siapa aku dan apa yang akan kita obrolkan. Terus saksikan ya videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya. Ya, sahabat Derewek, kita berjumpa lagi malam ini dengan komposisi tetap bertiga ya. Cuman yang tengahnya terus ganti-ganti. Di tengah kita hadir lagi dengan wanita yang dari tadi saya cium wangi. Episode ini kita ditemani oleh Teh Yuli. Ya, Teh Yuli ini apa ya? Sarjana baru. Sabar. Sarjana baru lulus. Beliau lulusan salah satu kampus lokal di wilayah inilah, gitu ya. Nah, tapi yang akan kita bahas bukan soal mahasiswa atau kesarjanaannya nih, tapi yang ada hal yang menarik dari Bu Yuli ini. Selain yang cantik, gitu. Wajahnya yang cantik, Teh Yuli ini seorang ibu muda juga. Muda. Ya, seorang ibu muda. Anaknya baru 3. Sudah 3. Tiga kan? Mau Emang nambah? Sudah. mau dicukupkan 3? Cukup saja. Enggak, jangan ganjil. Oh. Jelek, genap. Lebih baik Harus ganjil. Harus ganjil. Ya, biar ada penengah kan. Kalau ada konflik satu dengan satu, ada penengahnya. Nah, anaknya udah 3, tapi hal yang menariknya ini kita hadirkan Teh Yuli saat ini, yaitu soal pola asuh ibu atau parenting. Parenting jadi parenting. Iya. Parenting ya. Ya, apalagi di masa saat ini yang sedang PPKM ini kan, yang dimana sekolah tidak dijalankan secara tatap muka, jadi anak-anak banyak di rumah gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mengulas itu semuanya, ya kita dengarkan dulu cerita dari Teh Yuli ini, dan juga tetap kita ditemani oleh Kang Asmil yang sekarang ganti nama kepanjangan jadi Asep Militer karena sudah disanjung-sanjung oleh pejabat militer. Gitu. Ya, mangga Teh Yuli Apa tuh? cerita aja dulu. Tadi yang saya sampaikan itu Perkenalan. dikonfirmasi Iya. benar nggak? Takutnya Iya. saya ngebohong kan gitu. Emang selama udah mulai COVID ini, anak-anak sekolah, aku kan anaknya 3 tuh. Yang pertama sekarang udah kelas 4, yang kedua kelas 3, terus yang kecil sih belum sekolah, masih 2 tahun. Iya. Nah, 2 anak ini yang udah sekolah ini semenjak COVID emang udah langsung stop di rumah dua-duanya. Dari awal juga nggak ada sama sekali tatap muka dari sekolah gitu. Bener-bener langsung diserahkan aja ke orang tua. Iya. Saya sendiri sih ada 2 ya, senang sama sedihnya, suka dan nggak sukanya gitu di rumah. Iya. Saya lebih senang di rumah, kenapa? Karena benar-benar terkontrol gitu anak-anak tuh kalau di rumah. Kalau di sekolah, soalnya anak saya yang pertama itu bisa dibilang lebih khusus, emang lebih butuh perhatian khusus gitu anaknya. Iya. Pemalu, pokoknya dari ketiga anak yang ada di rumah itu, tiga-tiganya beda banget karakternya, meskipun tiga-tiganya terlahir dari tempat yang sama gitu, terproduksi dari ibu yang sama. Tapi Pabriknya benar-benar- sama ya? Iya, pabrik sepabrik. Tapi benar-benar gitu mereka bertiga itu beda banget karakternya. Iya. Terkhusus yang pertama, anak saya yang pertama itu kalau di sekolah itu anaknya introvert banget, pemalu luar biasa. Kayak saya banget itu. Malu-maluin kan. Nah, kalau ini malu-maluin. Iya. Jadi kadang kalau bahkan gurunya pun sampai komplain gitu, ini kenapa ya, ada apa gitu dengan dia tuh, sampai bahkan waktu kelas 1 sampai udah mau selesai pun mau naik ke kelas 2 gak pernah mengeluarkan satu patah kata pun di sekolah. Hemat Malu banget. saking pemalunya gitu. Makanya sampai gurunya tuh bingung gimana ini sebenarnya belajarnya. Padahal sama aja dipikir-pikir. Tapi kalau di rumah itu sama adik-adiknya biasa gitu, main biasa, bahkan bisa Aktif gitu. aktif Ngobrol. banget, nakal, biasalah anak-anak seumurnya gitu. Kalau di sekolah aja udah turun dari gerbang aja diantar sama saya, kan diantar kadang jalan. Pokoknya udah masuk gerbang udah langsung kepribadian itu seperti langsung berubah gitu kalau di sekolah. Nah, kenapa saya bilang ada sukanya, terutama untuk anak yang pertama. Kalau di sekolah itu dia tuh begitu pulang ke rumah, kalau aku cekin tasnya gitu, kok pelajarannya nggak selesai atau dia nulis nggak selesai, kenapa? Kadang dia bilang males ya kan. Kalau misalnya guru di sekolah tuh kan nggak merhatiin cuman dia doang kan, dia kan guru Sekelas, ya. sekelas kan ada berapa sih, 30 gitu ya misalnya.
ya udah kalau misalnya anaknya nggak selesai ya udah, jadi malah saya yang ayo Kang, ini bukunya yang mana, pelajarannya apa, sampai ya udah dilanjut di rumah. Nah kalau di bagian udah COVID ini kan terus di rumah gak mungkin nggak diselesaikan, apalagi kan tugasnya jelas dari gurunya ini. Tapi yang dipantau itu hasil tugasnya ya. Mau nggak mau ya emang saya yang jadi gurunya, saya yang ngawasin gitu. Tapi saya senang gitu kalau anak saya jadi bisa gitu, jadi selesai gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu saat mengumpulkan ke gurunya tuh, ini hasil anak saya benar-benar ya, meskipun ya tetap aja nggak mungkin nggak dikasih tahu kan kalau di rumah, tapi benar-benar jadi terpantau gitu. Tapi bayar juga itu teh, Kalau diajar. SD negeri sih alhamdulillah kan nggak ada Nggak bayar. Ada, kalau SD gratis. Tapi Teteh Yuli dibayar enggak? Ngajar. Kirain ditransfer gitu. Sama pemerintah. Iya. Ya enggak. Enggak. Kan. Cuman ada sih, pernah ada dapat bantuan kuota gitu ya kalau nggak salah. Iya. Cukup tapi itu kuota Eh, sebulan. saya rasa nggak ngaruh Itu juga ya. untuk anak SD. Iya SD. Bantuan kuota. Iya kuota. Buat apa? Jadi kan gurunya kalau share tugas kan kadang video, kita juga harus kirim, apalagi olahraga, gerakan video si anaknya kan mungkin nggak semua mampu lah Itu gitu. yang dikasih kuotanya ke siswanya atau ke Orang tuanya kan, orang tua ya. nomor HP orang tua kan dikumpulkan gitu. Oke. Nah itu terus yang saya nggak sukanya dari belajar di rumah itu, mau nggak mau kita harus benar-benar fokus kan ke anak-anak. Tapi sebenarnya kenapa nggak susah juga sih, karena kan kita cuman satu anak, beda dengan guru kan. Kalau kita alamin jadi guru pasti mereka banyak gitu Lebih anak. susah ya. Dengan di rumah aja kita udah banyak pusing kan ke anak sendiri gitu. Nah tapi saya nggak sukanya karena kebenaran anak yang sekolahnya 2, jadi sekaligus 2, soalnya guru yang satu minta deadline-nya dikumpul jam 10 misalnya, yang ini kelas ini juga jam 10, saya juga kadang bingung gitu. Dua-duanya mau satu-satu dulu apa mau dua-duanya, kadang saya suka bingungnya cuma di situ doang. Tapi kan udah ada pengalaman kemarin mahasiswa. Biasanya kan gitu, SKS. Iya sih. Kebut semalam. Tapi beda lah kalau buat terus anak sama diri kita sendiri gitu. Ini kan mengajarkan, Pak. Iya. Bukan mengakali kan. Jadi kalau- beda lah. Kalau mahasiswa kan kebanyakannya mengakali. Kali Nah. mepet. Ini kalau dari pandangan saya ya, untuk sahabat Berewex ini mungkin tidak bisa semuanya dilakukan oleh seluruhnya ibu-ibu di Indonesia. Karena ternyata Teh Yuli, Ya, iya. banyak juga ibu-ibu yang mengeluh karena adanya sistem pembelajaran di rumah ini, karena merasa terbebankan gitu. Padahal kan kalau kita tahu sebenarnya ya inilah tugas ibu Iya. seharusnya. Tapi mungkin ada yang sambil kerja juga ibunya. Nah, Karena itu kan dia. kalau Teh Kalau Yuli aku mungkin alhamdulillah murni di rumah gitu ya, membersamai anak-anak. ibu rumah tangga. Iya, gitu. ibu rumah tangga. Ya tapi kalau saya sering lihat postingan Bu Yuli juga berjualan juga kan, online shop ya. Iya, jualan. Segala dijual lah. Terus kalau Efek dari PPKM segala Iya, dijual. segala dijual. Terus saya juga jualan ramen ya. Pokoknya mah membagi-bagi waktu lah gimana caranya. Tapi emang fokusnya ya kalau lagi sekolah mah tentu ke mereka dulu sih. Nah, ini Kalau sebenarnya mau. Sampai jam dicontoh. berapa biasanya? Sampai jam Kalau 10. ngajar? 10 Malam. Pagi. Oh, 10 pagi. Iya, bahkan tapi ada juga anak yang kelas yang adiknya itu yang anak saya yang nomor 2 itu gurunya nggak mematok jam, kadang pokoknya sampai sehari itu ditunggu aja gitu. Kadang tapi kan saya daripada nanti kasih waktu belajar lagi, udah aja sekalian pagi-pagi gitu waktunya belajar gitu, jadi Sekaligus sekalian iya gitu. Kadang sukanya bareng sih. Tapi saya paham banget sih kalau ibu-ibu yang mengeluh gitu kalau dalam keadaan. Gimana pahamnya itu? Ya karena saya sendiri yang murni di rumah aja gitu, stresnya bukan main, karena kalau pagi-pagi kan belum siapin sarapan, belum beresin rumah. Meskipun ya udah bisa aja ntar dulu lah, ya kita kerjain dulu. Tapi itu beda gitu moodnya juga ke anak-anak kan. Kadang itu sih yang bikin rada mumet mah gitu. Tapi di sisi lain, di luar tadi ibu-ibu yang merasa terbebani ketika belajar di rumah, dari pandangan Teh Yuli sendiri ketika anak sepenuhnya belajar bersama ibunya, itu kesan yang paling didapat yang positif apa itu, Bu? Yang positif sih kalau dari Ya aku, diawasi ya. ya kita benar-benar ngeliatin gitu si anak itu belajar. Ini tugasnya ini loh dari bu gurunya, ayo kerjain misalnya ini sampai ini. Kalau di waktunya dia pun nggak mau pun, karena kan harus, harus gitu. Ayo dong, ayo kerjain. Jadi sedikit memaksa emang harus gitu, daripada nanti ya entah ya pemikiran yang lain. Ada juga yang udahlah online ini oke weh nanti nanti aja kumpul. Tapi kalau saya malah sistemnya hampir memaksa harus gitu. Kalau saran dari Teh Yuli sendiri,
yang kurang yang diberikan oleh sekolah atau oleh guru itu atau bahkan oleh pemerintah itu dalam hal apanya, Teh? Kalau bagi saya sih sebenarnya ya itu kan kembali lagi bahwa itu ya anak-anak kita gitu ya. Masa dibebankan kembali istilahnya ya karena kondisi seperti ini kita harus mengeluh gimana ya, oke misalnya nggak semua ibu itu gimana ya Menerima. iya dan mau dan bisa gitu untuk mengajari anaknya, makanya kan disekolahkan itu kan ingin diajarkan oleh guru yang berkompeten kan. Iya. Tapi ya memang keadaan seperti ini gitu, ya udah kalau misalnya bagi saya sih terimakan saja tak, karena itu kan emang anak-anak kita ya sudah, tapi karena sekolah pun sudah memberikan materinya atau apanya, jadi kita tinggal ya jalankan aja Bu, untuk anak-anak mau tidak mau, bisa tidak bisa, jadi harus bisa dan harus mau akhirnya. Jadi sih. materinya tuh dikasihin ke orang Iya, tua, iya. orang tua yang ngebaca, Iya, yang ini ngajar. Bisa ulang ke anak. Iya, Nah, terus soalnya tinggal kalau jawab. harapan lebihnya nih, misalkan kan tadi dari sisi pemerintah diberikan bantuan kuota. Nah, dari sisi sekolahnya atau dari gurunya diberikan apa gitu, misalkan untuk membantu Iya. orang tuanya itu. Kalau bagi saya sih lebih baik diberikan keringanan minimal dari pengumpulan tugasnya gitu, bahwa kan kita juga tahu bahwa setiap orang tua itu nggak cuman punya ada yang anaknya lebih dari satu, contohnya saya sendiri gitu ya. Bisa lah tolong ditoleransi gitu untuk Bapak Ibu guru, waktunya jangan diberikan deadline waktu untuk keringanan, malah kalau lebih bagusnya sih menurut saya ini tugas seminggu misalnya, ini materinya misalnya halaman sekian sampai sekian ntar dikumpulkan per minggu, kalau gitu kan rada nyantai gitu ke kitanya juga. Iya. Terus sih kalau kepengen jadi nggak terlalu stres juga ke ibunya. apalagi anaknya ya. Kalau ibunya Kalau aja anaknya sebenarnya. sih kalau saya lihat-lihat sih anaknya malah santai banget. Tapi masuk nggak itu mata pelajaran yang diajarin? Nyantai itu siapa tahu nyantai itu karena emang nggak tahu apa-apa juga kan. Jadi Karena kalau misalkan kalau di sekolah lihat gurunya, misalkan ada kan kalau pengalaman saya sekolah ya, ada pengkategorian guru nih, ada guru killer, ada iya. guru apa, guru Iya, apa. karena itu juga. Jadi kalau kadang saya suka bilang, ini kata bu guru. Emang kadang anak itu lebih gimana ya? Lebih mau, lebih nurut kalau disuruh gurunya. Kadang suka ada pembicaraan seperti itu. Oh ya, ini disuruh bu gurunya udah ditungguin jam sekarang. Tarlah ini dulu, tarlah itu dulu, malah ibunya ngungut udah stres duluan, pengen cepet-cepet beres, bukannya apa biar kalau udah selesai kan santai gitu ke merekanya, buat ke kitanya. Kalau dari Teh Yuli sendiri nih kan, Teh Yuli juga pernah SD kan? Iya, dulu. Soalnya ada teman saya yang Langsung dia SMA gitu. SMA dari dia apa itu penetrasi om? Oh, akselerasi. Akselerasi dia langsung SMA ada lah. Nah, sebenarnya yang berubah di dalam kurikulum itu emang benar-benar pembelajaran atau kontennya, konten yang diajarnya atau hanya penamaannya aja? Kalau kayaknya sih penamaannya aja, dan tapi emang peningkatannya juga luar biasa loh. Zaman kita kelas 1 mungkin cuman belajar pagar-pageran, nggak sih, belajar untuk biar nulis rapi pagar-pageran, terus baru tambah-tambahan ABC. Malah sekarang itu di TK hal-hal yang kayak gitu kan, terus malah ada beberapa SD yang mewajibkan anak mau masuk SD harus udah bisa baca, udah bisa menulis. SD. mau masuk kelas 1 itu harus udah bisa baca, bisa Keras. tulis. Orang Zaman kolot salah sekarang. kene wae maca ge kadang. Iya. Itu. Nulis aja masih typo kan? Beda. Dean. Beda. Iya. Kemarin Jadi ada bisa perbedaan ya, beda, berarti beda jauh. secara substansi Iya, tapi materinya alhamdulillah juga lah berbeda. kalau untuk masalah anak SD. Betul. Tadi kan selain juga mendidik anak di dalam Mendidik suami pembelajaran, juga. Dididik lah. dididik lah. Ya, Sob. dididik. Ya enggak pasti ada juga, Pak pulang Gitu. itu nggak tahu waktu banget sih. Ada teman saya yang orang Iya. Kamerun juga kan gitu. Orang Kamerun ya, jauh, kasihan dia. Di video call biasanya ya. Katanya mau pulang, Oh, terus mau beli drone nyemplung. Ya kan? adalah orang Kamerun itu. Nah, kan itu tadi mendidik atau Teh Yuli sebagai ibu berperan menggantikan guru. Kan? Nah, Iya. kalau peran asli Teh Yuli sebagai ibu itu biasanya mendidik anak-anaknya seperti apa tuh, dari pembagian waktu main, menyuruh makan, Iya. menyuruh mandi, Iya. dan Tidur. sebagainya, tidur. Kalau saya Itu sih, gimana itu Teh? termasuk orang tua yang bisa dibilang tegas.
Teteh orang Iya. tua. Oh iya. Teteh aja orang tua, apalagi Kamu orang hutan. Orang tua banget. Ya, tegas banget, disiplin banget untuk hal-hal kayak gitu gitu. Mau nggak mau, mereka suka nggak suka, malah saya lebih terkesan lebih sering memaksakan harus gitu. Misalnya ini waktunya Mandi. apalagi ya bangun karena emang ini tugas udah menanti, apalagi saat kayak gini gitu ada ayo bangun gitu kerjain tugas ini udah. Mereka masih ngantuk, masih malas, nggak bisa gitu, harus mau mandi mau makan udah teratur waktunya, emang harus gitu. Disiplin. Nurut mereka mau nggak mau. Ini Mesina orang Kamerun oge. Teh Yuli ini ibu yang luar biasa lah. Kalau untuk anak-anak sih Anak-anaknya itu nurut. Nah, Anak aja diurus. Salah. apalagi suaminya. Ya iya lah orang anak. Nah, Teh, saya juga kan punya anak nih ya. Kan ada kata orang, anak itu jangan dibiasakan dikatain jangan, gak boleh dan sebagainya atau kata-kata negatif Iya, ya. iya. Tapi kan saya sebagai orang tua, kata-kata itu selalu terpaksa muncul ya. Iya. Nah, Video call. matiin dulu HP ya. Video call. Nah, Iya. sedangkan kondisi anak saya ketika dikatakan jangan atau nggak boleh itu selalu ngajakin gitu. Ya kayaknya dia karena turunan saya jadi baik gitu kan dia Maksudnya anaknya. turunan teh. Ya keturunan saya. Jadi Dadas gitu. perilakunya menurun gitu ya. Oh. Menurun. Hmm. Iya. Gorengna gitu. nurun. Nah, jadi baiklah gitu. Oke. Dia selalu membantah apa yang kata saya jangan. Nah, kalau Teh Membantah. Yuli sendiri itu gimana? Kayaknya bukan cuma anaknya Hmm, Om Puri aja, kayaknya semua- semua, semua anak anak ya. gitu. Semua anak Kalau gitu ya? dibilang jangan tuh malah kayak yang pengen Alhamdulillah. gitu. Ya, Iya. berarti bukan persoalan kuncir dua ya. Iya. Anak Soalnya, saya juga yang satu yang kuncirnya dua, tetap aja tuh yang kuncirnya satu sama aja. tapi ada teman saya kuncirnya 3. Serius, ada. Teman saya kuncirnya 3. Ada. Kalau bangun lagi nepi ka kolotnya, bangun lagi nepi ka kolot Bangunnya kuncir. di pihak kolot tuh. Jangan sampai lah. Iya. Iya. Oh, berarti itu semua ya? Iya, hampir semua. Nah, tapi Teh Yuli sendiri suka menyampaikan itu nggak? Suka. Jangan, nggak boleh. Suka. Dan dibantah? Iya. Alhamdulillah. Jangan naik pohon gitu. Iya. Tapi Ada nggak? Nah, anaknya justru masalah langsung gitu. naik. Saya juga dulu kan waktu kecil di jangan-jangan, Karena- tapi justru bahaya. Enggak, justru jangan naik pohon, jangan begitu gede disuruh apa-apa gitu yang naik. Nggak Saya bisa. nggak bisa. Ya itu mau uang. Ya enggak sih, kita kan Iya. pasti bilang jangan atau nggak boleh juga ada alasannya Iya. tertentu, dan kita kasih tahu alasannya kenapa kita bilang jangan. Gitu. Ya, saya selalu memberikan alasan yang saya buat-buat. Ya, Iya. itu berarti ngalamin juga ya? Iya, Ya iyalah. banget. Sebagai seorang ibu yang selalu hadir, Selalu apalagi anak-anaknya. Tapi ngerti nggak laki-laki itu? semua loh. Anak-anak tuh soal misalnya apa tadi pandemi yang gitu kok iya. kondisinya. Paham sih kalau anak yang 2 itu udah bisa dikasih tahu, Dikasih kan tahu udah bisa juga. ngobrol gitu. Kalau yang kecil kan dia masih gitu aja. Pandemi itu. Eh, Bapaknya saha pandemi. Berarti tiga anak Teh Yuli ini laki-laki semua. Katanya kan kata orang kalau laki-laki semua ini deketnya sama ibunya ya. Iya. Ya. Makanya saya selalu diabaikan anak saya kan. Alibi. Nah, alibi itu mah. Ini dari ketiga anak ini ada yang manja banget nggak, Teh? Selain tadi yang anak satu Bapaknya yang- biasanya mah. Ya bapaknya mah manja-manja gemes kan. Nah kalau dari anaknya, kalau yang manja itu dalam artian apa-apa harus ditemenin Ada. ibunya, ada. Anak Kalau keberapa sampai gitu? sekarang sih hampir semuanya masih kalau mau Manja dibilang. ketiga-tiganya? Iya. Bahkan yang Biji pertama, dipanggil, wah. kalau nggak ada bapaknya sih ke aku semua, tapi kalau ada mah ibunya nggak Tapi laku. ada bapaknya. Ada. Ya maksudnya selalu ada di rumah, maksudnya nggak keluar Ya kota kan kalau gitu. malam gitu kan suka adanya waktunya gitu. Tapi kan lebih banyak dengan ibunya. Jadi bahkan yang ke satu yang kedua itu sampai sekarang kalau mau tidur masih harus ditemenin dulu. Tunggu sampai mereka tidur, Yang ke dikolonin satu? lah ke satu dan kedua. Meskipun udah pisah kamar, tapi kalau mau tidur emang harus ditemenin dulu, Ditemenin dikolonin dulu. Sedangkan tidurnya anak yang ketiga Masih bareng kalau yang ketiga sama. enggak, maksudnya yang anak ketiga tidur duluan baru ngomongin enggak. yang dua. Nah, segimana waktunya sih kadang-kadang mereka duluan udah ngantuk, ya udah yang tiga tunggu dulu sama bapaknya, aku kolonin dulu yang ke satu yang kedua. Itulah pembagian peran dalam rumah Ya. tangga. Iya. Ya. Naon? Itu Gitu. Nah. apa yang diajarkan Mudah. kepada anak tentang pandemi COVID-19? Caranya.
memberikan Tadi Kalau untuk yang pertama, yang kedua sih nggak terlalu susah ya, mereka udah paham gitu, udah bisa diajak ngobrol, diajak tukar pikiran, biasalah udah paham, sering diajak nonton berita juga, tahu gitu ada apa gitu tentang dunia ini, ya mereka juga paham, keluar pakai masker, meskipun mereka kenapa malas, kadang nggak mau gitu, tapi kan kita ya namanya juga jaga-jaga, inilah gitu yang harus kita hadapin saat ini, ya cuci tangan gitu. Kadang mereka juga ada bayinya lah gitu kalau keluar, makanya saya lebih meminimalisir membawa mereka kemana-mana, lebih banyak diam di rumah, bahkan ada yang meninggal pun gitu, mereka pengen ikut keluar saking nggak pernah keluarnya gitu, ibu mau kemana, mau ke makam, aku ikut gitu, aku ikut, pengen ikut, pakai masker, jangan lupa pakai masker, lalu gitu kalau yang kesatu yang kedua. tapi kalau nyambung sama yang episode kemarin yang soal handphone Gadget. dan gadget itu anak-anaknya pegang gadget Iya, handphone. kalau aku nggak memungkiri, nggak sampai nggak boleh banget, nggak sampai yang nggak nonton TV, nggak pegang HP. Kalau aku sih boleh, karena kenapa? Realistis aja lah, aku juga perlu waktu buat rebahan. Ya apalagi Iya, 3 makanya ya. pusing Berarti kan. HP-nya 3, Teh. Iya, boleh dibilang Mahal iya. ya. Tergantung lah. 3. Buat yang merek Nokia. Yang penting mah Anu ada aja ringtone. gitu lah buat anak-anaknya. Ya gitu, buat cari waktu buat aku juga me time gitu, capek gitu kan, memumet kadang, ya udah mereka. Tapi dengan pembatasan ya. Ya Maksudnya tentu sih, tapi dikontrol gitu. Iya. Nah, tapi ada teman saya yang anaknya baru lahir kemarin, tapi dia sudah merencanakan bahwa anaknya akan dididik yang paling pertama itu soal nganjuk, Wak. Nah, jadi yang diutamakan itu harus bisa nganjuk. Itu jangan ditiru lah ya. Yang sahabat ditiru, Leo. karena prinsip saya juga bertentangan kan. Iya, Jadi jangan jangan injak pun anjuk. menta. Yang anjuk mah kudu mayat. Nah, kalau dari Teh Yuli sendiri, yang paling pertama diajarkan kepada anaknya itu apa, Teh? Aku sih terutama karena mereka anak laki-laki ya, aku pengen mereka jadi anak yang gentle. Gentle, kalau salah itu ngaku gitu, jangan ngebohong, minta maaf, minta tolong gitu. Itu sih yang paling Kalau aku berantem pengen. boleh nggak? Wah, mereka berantem terus, Ya, gimana? sama adiknya, sama kakaknya Iya. gitu. Kalau sama orang lain? Amin. Kayaknya kalau di luar mereka lebih. Kan ngobrol aja Iya, nggak iya. berani kan? Iya. Tapi yang introvert itu enggak ya, enggak berantem di luar. Enggak sih kalau berantem. Anak saya seharusnya introvert. Kalau yang Ngegibah. kedua tuh, kalau Yang kedua gitu. Yang kedua tiba-tiba diketok rumah anaknya, enggak, ini anak Nangisin saya. orang. Nyelakain lah, berdarah lah apa. Wah, kalau anak yang kedua, satu dan kedua itu bertolak belakang sekali mereka. Oh, saling melengkapi Iya, mungkin itu ya. itu dia. Itu kembar nggak, Teh? Enggak, beda setahun. Beda doang. setahun. Iya, beda setahun. doang. Rajin ya, Teh. Terlalu rajin dan terlalu Iya. subur sepertinya. Iya. Teh, pasti kan ada perilaku-perilaku anak yang membuat Teteh juga kesal ya, atau bahkan sampai marah. Iya. Nah, dalam mengungkapkan rasa kesal atau kemarahan Teteh ke anak, biasanya Teteh apa yang dilakukan? Tergantung mood dan situasi dan kondisi dan kesalahan. Tapi nggak pernah dihantam panci kan? Jangan Teh, nanti besarnya kayak temen saya. Tegar kalau enggak. Enggak sih. Ya gitu. Masih militer. Tergantung kondisi, mood juga ya kita, ya anaknya juga gitu. Dan separah apa, sefatal apa gitu. Kalau misalnya masih bisa diajak ngobrol, ya ngobrol aja. Tapi kalau misalnya emang kita juga lagi capek, lagi bete, ya nggak mungkin bisa marah sampai bentak-bentak, nggak dipungkiri. Misalkan kesalahannya itu nyumputkan pensil halus, misalkan. Atau Itu apa biasanya? Enggak sih kalau aku. nyampur ke neta, non make up, Nggak biasanya masalah gitu kalau kan. hal kayak gitu, Pak. Oh, nggak masalah. Iya, yang penting Soalnya bapaknya bisa beliin aja kan? Ya, nggak apa-apa lah. cincai lah itu malah. Gak, yang penting keselamatan mereka sih yang paling aku Apa iniin gitu. kira-kira yang teringat oleh Teteh yang sampai sekarang masih keingat kesalahan anak yang membuat Teteh marah sekali itu apa? Iya. Jadi ada dua ya, harus diapresiasi bahwa mereka tuh udah jujur gitu melakukan kesalahan itu. Tapi kan kita juga shock gitu, nggak kepikiran sampai ke sana bahwa ini si anak bisa melakukan hal-hal seperti itu gitu. Jadi ada dua sisi sebenarnya gitu yang kadang bikin aku bingung. Pernah gitu bahwa yang terutama sih 1 dan 2 ini ya, karena yang ini masih kecil, mudah-mudahan enggak sih, udah gede aja. Ya amin. Ya, terus ya yang satu yang kedua ini kan kadang suka main waktu dulu zaman belum corona kan, mainlah sama anak-anak tetangga main. Giliran pulang tuh ngadu lah, ada yang ngadu gitu. Bu, tadi kakang nih katanya, kenapa? Itu loh Bu, ngerokok. Gimana nggak syok?
sebagai kelas ibu. berapa itu, Bu? Sekarang kan naik kelas 4, berarti waktu itu ceritanya sekitar kelas 2-an lah. Kelas 2 umur berarti Umur 8 tahun. ya. Gimana enggak kaget? Saya ngerokok umur 6 tahun loh. Oh, ternyata ada yang lebih parah. Rokok ya teh, rokok pakai awi. Iya, itu Oh, sama gitu daun mah rawung. rokok asli mungkin ya. Rokok Iya, asli. nah aku kan kaget. Shock gitu, nggak sempat konfirmasi ke anaknya, langsung aja gitu mulutnya nggak bisa diam, langsung didiamkan gitu, diajak tatap mata gitu, kenapa langsung nyerocos gini, bahkan sampai diam, dikerem istilahnya, diam dulu gitu, diam di situ. Kadang gitu saya juga suka merasa bersalah gitu, tapi kan hal-hal seperti itu nggak bisa dihindarkan. So idealis lah kita harus jadi orang tua yang enggak gitu, itu tuh emang kenyataan realitas gitu yang bisa aja kapan aja terjadi gitu kan. Kagetnya setelah dia keluar baru gitu kita ngobrol, kadang suka sedih gitu kalau mikirin, udah suka galak gitu sama anak-anak, tapi kan Menyesal udahnya ya. iya, tapi kan pasti nggak ujuk-ujuk galak, dan karena ada sayang gitu sama mereka. Giliran dia keluar gitu, udah waktunya udah selesai lah dikeremnya misalnya, oh kita keluar ngobrol, kamu ngerokok apa gitu. Dia masih diam gitu karena takut Nggak mungkin ngaku ya, ya nggak ngaku gitu pertama. Enggak bu, udah jadi aku panggil adiknya yang tadi ngomong, gimana maksudnya ngerokok itu apa? Oh, yang ngadu adiknya? Iya, adiknya, karena emang kalau ada apa-apa tuh yang selalu cerita dia gitu. Meskipun si anak yang pertama ini introvert, pendiam, tapi dia tuh selalu di luar nalar kita gitu kalau berbuat sesuatu itu. Biasanya dia lebih terpendam. Iya, kan? nah Jadi itu yang suka maling-maling. spesialnya tuh gitu, anaknya aku yang pertama tuh. Jadi aku panggil lah dua-duanya, ayo jelasin tadi maksudnya ngerokok apa, ini kata kakaknya enggak gitu kan, jadi di gitu. Iya loh bu, tadi nemu rokok di jalan, bekas orang dia gini, tapi meskipun nggak nyala, ya masih rada tenang juga. Tapi kan Yang salah yang ngebuang rokoknya. Kamu gak beli aja. penasaran. Begitu ditesnya ternyata bapak. Enggak, saya ke Asbak. Bercandaan mungkin bagi aku yang pertama itu bercandaan gitu, sok-sok ngejago nih aku ngerokok kalian gitu. Nanti aku bilangin ibu lo gitu, nah yang kedua langsung pulang ngadu lah gitu. Tapi sebagai seorang ibu panik. Iya Bener ya? banget, meskipun nanti ya nggak tahu kalau mereka udah besar gitu, aku kayaknya nggak bakalan ngelarang kalau Boleh ya? anak-anak boleh, cuman jangan di belakang, jangan ngebohong dan jangan pura-pura kalau di rumah enggak, tapi di Satu belakang. lagi harus diingetin, jangan ngerugiin orang lain. Dan jangan minta uang sama ibu. Iya, jangan minta rokok ke temennya juga, itu nyusahin. SMP anjing sering. Sebenarnya saya juga jenuh gitu ya, aktivitas di rumah itu cuman ngurus anak ya hal-hal yang di luar itu mah nggak usah disebutkan lah, itu mah ya kadang-kadang juga aku Ya, kerjain. Jenuh kalau ngurus Ya, anak gitu, cobain aja biar nggak jenuh ngurus anak batur. ya jenuh dalam tanda kutip lah gitu ya, Iya. maksudnya ya kenapa enggak gitu, selama ada kesempatan gitu kita jual aja gitu, jual online apa aja. Saya juga jualan ramen yang saya masak sendiri bahkan gitu. Oh, itu bikin sendiri, bikin kan? Oh, kenapa nggak bawa tadi ya? Iya. Kita review Biar sekalian. sekalian di review dan Iya, ya. promosi ya. Unboxing. Ya minggu depan bisa dibawa. Iya boleh. Iya. Nah gitu. Karena apa? Selain saya jenuh gitu, sebenarnya intinya saya jenuh gitu di rumah kan, nggak kerja gitu. Maksudnya nggak kerja tuh maksudnya nggak pergi keluar rumah, jarang interaksi dengan orang gitu kan. Saya takut gitu, otaknya tumpul, nggak dipakai Iya, ngobrol betul. ya. Ya, kayak temen saya jadi kuulen, bahkan banyak tinggal ulang. Tapi alhamdulillah sekarang dia jadi ojek online. Oh gitu, jadi bisa ngobrol. Aja dari aja. Ya gitu, karena Walaupun saking cita-citanya ngeprank gitu. Sang nggak banyak interaksi sama orang gitu. Jadi kan kalau jual-jual kan lumayan lah. ke makanan kebanyakan food gitu. Kalau jual-jualan barang sih enggak. Misalnya Bukan. BPKB itu apa gitu. Enggak barang sih. Enggak kalau dijual jual-jualan. kok Pak. Digade itu. Dijaminkan. Bisa. Enggak. Nah, itu kan perlu waktu Iya. untuk masaknya, Iya. nyiapinnya, Iya. packingnya. Iya. Nah, itu di sisi lain waktu untuk mengasuh anak, juga ada waktu untuk apa? Hobi lah itu mah ya. Dagang, jualan. Dagangan. Ya jualan itu. Nah, bagaimana itu membaginya teh? Itu pinter-pinternya kita aja sih. Kalau misalnya dijelasin mah agak susah juga ya. Mesti praktek. Gimana? Ya udah kita cobain Ya, praktek bikin kan mie. kesana Yuk. aja. Kan ngasuh anaknya juga enggak, Pak. Ya enggak, Ya, maksudnya gitu. prakteknya praktek bikin makanan aja dulu di sini. Iya, jadi ada tutorial demo Iya, gitu iya, ya. boleh. Siapin.
Oh, enaknya mie goreng juga ngumpul sih. itu. Kerja sama juga ternyata sama merekanya, sama Sama- anak-anaknya. Oh, Ibu mau bantuin. jualan nih hari ini, enggak, maksudnya diem ya, jangan rewel ya, Oh, gitu. Bisa juga. jadi- Kadang kan kalau kita lagi di dapur, Bu tolong dong, Bu ambilin dong. Aduh bisa sendiri, tolong kerjain dulu sendiri gitu. Nah, Selama ini nah, cerdas. Wah, bisa diatur anaknya. Iya. Teman saya yang anaknya baru lahir sehari. Jadi kalau dia mau aktivitas terbebas itu kasih obat tidur. Itu. Ketik beungeut tuh. Iya, atau diketik. Itu kan itu contoh orang tua yang nggak baik sama Bad parenting. Ya, mohon jangan ditiru. sih. Itu IQ-nya Kadang minta rendah. kerjasamanya sama mereka malah gitu. Kalau yang harus kita terjun langsung beda kan kalau dengan online yang kita jual-jualin cuman posting doang mah ya cuman di handphone Ya, doang. jadi bisa terkondisikan Iya. ya anaknya. Ini bisa dijual nggak kira-kira? Ngejual lumayan. Jual jadi naon? Ngeteh, maksudnya lumayan jadi subscriber. Ya, barangkali Kang Asmil ada unek-unek yang Enggak sih, saya emang nggak ada unek-unek sama. ya barangkali ada yang bertanya Kalau "Saya mau nyebut misalnya rokok dulu." apa suka di ini nggak kalau misalnya tidur gitu suka didongengin kalau saya kan dulu suka didongengin nabi-nabi. Wah. Nah, makanya agak beriman kan gitu Masya bawaannya Allah. jadi Ya, pokoknya mah iman. gitu lah. Nah itu suka di ini nggak didongengin nggak? Kalau misalnya mendongeng sih enggak, tapi kan sampai saat ini tuh anak yang ke-1 dan kedua emang masih minta diklonin. Mereka bilang diklonin, ditemenin. Kita bareng-bareng di kasur, kadang mereka sih sukanya diusapin sambil enggak sih kalau mendongeng enggak kalau mendongeng. Tapi mereka lebih ke cerita tentang ya hari-hari ini atau apa yang mereka ingat kemarin tentang temannya apa aja gitu. Kalau mendongeng sih enggak, mereka juga enggak terlalu suka. Dengerin ya ibu mau cerita tentang kayaknya enggak akan ini gitu. Nah, mereka lebih senang cerita tentang hari-hari mereka atau ya perasaan mereka. Kadang aku yang tanya dulu, kamu kenapa sih misalnya hari ini nakal banget deh, rewel deh atau apa gitu. Enggak, jadi mereka juga cerita balik gitu. Iya aku kesel nih tadi gini-gini, ibunya sih bisa gitu. Oh jadi kita saling, nah momen itu justru yang tepat untuk kita saling ngobrol lebih dalam gitu, lebih ya udah maaf ya, saling minta maaf gitu. Maaf ya ibu tadi misalnya cuekin kamu misalnya, kadang dia tuh cuma butuh perhatian doang gitu. Iya. Mereka cari ini cari itu, Bu tolong dong ambilin. Kadang kita kan ribet, irisi gitu. Diem dulu lah, kalau udah bisa ambil dulu sendiri. Kadang Bu mandiin, kadang sampai gitu mereka tuh cuma cari perhatian. Sebenarnya kan emang gak ada temen lagi, mereka juga kan cuma dengan ibu aja gitu. Nah, kalau anak itu biasanya cari-cari perhatian itu sampai umur berapa, Bu? Aku kurang tahu ya, Teh. karena Sekarang kenyataannya misalkan sampai kelas 3 sekarang ini nih. Iya. Masih sering cari-cari perhatian anak. masih. Apalagi anak yang ke-1 itu kan cuman usia 1 tahun udah punya adik ya. Oh, Jadi kebagi iya, ya. jadi dia mungkin belum kenyang kali ya disayang ibunya. Jadi apalagi sekarang mereka udah besar sih. Nah, ada lagi adik yang kecil. Mereka berdua ini ngasuh sih, kalau ke adik yang kecil ini ngasuh kompak gitu. Kadang kalau ibu mandi dulu ya, jagain adiknya. Iya bisa gitu. Tapi kalau mereka yang berdua ini selalu berantem, apapun dijadiin rebutan lah misalnya. Apa sirik-sirikan, baju sama, harus sama. Dulu sampai usia TK lah mereka tuh baju selalu, makanya banyak yang ngira kembar karena nggak mau aku beda-bedain gitu, takutnya sirik-sirikan. Nah sekarang udah mulai ada bedanya sih, aku nggak mau sama bajunya kadang gitu. udah Nggak, mulai. Ada kadang masanya iya, semua juga. bedain aja warnanya. Justru saya juga beranggapan bahwa Anaknya kembar itu. banyak yang Teh. nyangka itu Iya. sih. Nah, kalau dari hobi nih, kalau dari kepribadian kan tadi ada perbedaan ya, anak satu sama anak kedua. Yang satu kan introvert ya. Iya. Nah, kalau dari hobi ada yang sama beda. enggak? Oh, kalau sama. Kalau Enggak perbedaan juga kan deh. pasti ada kan ya, Kalau sama karena punya sikap yang beda. Iya. Kalau kesamaan nih, kesukaan gitu beda juga loh. beda juga. Beda juga. Yang ke-1 itu lebih ke seni. Seni. Anaknya tuh. Iya. Yang kedua lebih Ini ke juga teman saya juga ke seni, suka seni mencelakai orang. Iya. kalau yang kedua lebih ke teknologi kayaknya. Dia lebih seneng ngoprek gitu anaknya. Berarti bisa masuk Gadget, Islam terpadu ya. Islam. Iya. IT. Beda sih beda. Lebih banyak bedanya daripada samanya. Lebih banyak bedanya. Iya. Juga karena saya juga banyak hilafnya sebagai orang tua Iya. ini, kurangnya waktu bersama keluarga gitu ya. Terus Yang tambah- disengaja. Bukan kan yang ini mah tak disengaja gitu. Tadi sebenarnya kan dalam rangka mencari nafkah gitu kan ya. Aktif di sosmed nggak? Biasanya nanti ada yang nanyain. Aktif Aktif di sosmed, Oh, boleh lah aktif. nanti di share gitu kalau yang apa
yang yang ingin pengen ghosting apa Iya. namanya tuh Aduh, bahasa ya nanti Jangan di ghosting dong. Stalking. Oh, stalking. ghosting nyata lah stalking bisa lah ditanya. atau Hah? mau ngobrol juga, Iya, mau curhat boleh, juga ya dengan boleh. Teh Yuli. Yuk, Pasti yuk. belanja nunggu kan sesuai Nah, apa ya Sekalian promosi. sekalian promosi ya gitu. Aku sih lebih sering aktifnya malah di Facebook. Facebook. Facebook bisa dicari namanya Yuli Nur Adha. Terus kalau Instagram @uliadha. Udah deh itu, kalau misalnya mau lebih lanjut bisa WhatsApp nanti aja ya kalau udah berteman. Iya. Kalau TikTok Kalau- nggak punya? Punya kan? Punya sih baru-baru ini Ya aja. nggak apa-apa, disebutin aja TikToknya juga. Apa ya namanya, lupa malah. Dibuatin sama anak aku malah. Oh. Itu hebat. Ya nanti Dikituan kita tanyakan sama kepada anak-anak. anaknya ya, sahabat. Ya, untuk malam ini, geus malam di wae. Kuduna teu make waktu. Bisa. Untuk episode ini kita mungkin cukupkan saja ya dengan Teh Yuli terkait parenting ini. Mungkin kita nanti Parenting. bisa parenting. Parenting yang parenting kan? Tadi bahas yang di awal gitu. Ya mungkin kita nanti bisa bahas hal yang lain juga dengan Teh Yuli di beberapa episode ke depan. Terima kasih sahabat Berewek yang selalu stay menyaksikan konten Unfaedah yang kita sampaikan dan telah membuang banyak waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap Ngaberewek. tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan. Vaksin harus vaksin. Harus vaksin ya sahabat Berewek, karena vaksin itu Sentong. dapat mencegah penularan COVID yang lebih ganas. Ya. Tetap terapkan 5M, Naon. terakhir makan. Ya. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berewek.